Teman-teman, sebelum kita mulai devotion kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kalau pagi ini kami ada Tuhan itu semua karena anugerah-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mulai devotion kami Tuhan Yesus. Biar Tuhan Kau yang sertai Tuhan Yesus. Setiap pujian penyembahan kami hanya untuk Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapan kami, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu, hidupku dalam segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya.
selamanya. Bum bum, balik lagi di channel YouTube Sekolah Mahanaim pada sesi renungan pagi hari ini. Bersama dengan saya, Sister Markus, dan mari sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Buat anugerah-Mu kami ada sampai hari ini. Dan sebentar kami mau dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Bukakanlah Tuhan pikiran kami seperti pikiran-Mu Tuhan. Hati kami menangkap setiap pesan-Mu Tuhan ketika ada renungan firman Tuhan di depan kami. Dan kami ditemukan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak dan Bapak Ibu, rekan-rekan kerja, mari kita mulai pagi hari ini dengan kita membaca firman Tuhan yang ada pada 1 Raja-Raja 7 ayat 7 sampai seterusnya. Saya ulangi, 1 Raja-Raja 7 ayat 7 sampai seterusnya. Judul perikopnya adalah Elia dan janda di Sarfat. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat, yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Ayat 10. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, Tuhan dalam tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Anak-anak, renungan pagi hari ini saya Markus kasih judul pemeliharaan Tuhan. Dalam hal pemeliharaan Tuhan, kita sehubungan dengan kita membaca firman Tuhan di 1 Raja-Raja 7, ada sebuah cerita seorang nabi besar Elia dan janda di Sarfat, di mana pada intinya seorang nabi yang bernama Elia dipelihara oleh Tuhan melalui janda, dan dia punya anak. Janda ini justru miskin, tetapi sekali lagi karena firman Tuhan berkata kepada Elia, di mana dia akan diberi makan di Sarfat, maka Elia pun menyaksikan sekali lagi mujizat Tuhan yang dikerjakan buat mereka berdua. Nah, Sarfat itu kalau zaman sekarang itu adalah Libanon. Nah, kenapa Elia ke Sarfat? Karena sebelumnya Elia dipelihara oleh Tuhan di sebuah
Sungai Kerit, ya, di mana di Sungai Kerit itu Elia dipelihara oleh Tuhan, makan minumnya melalui burung gagak, ya, di mana membawa roti dan daging, dan ia minum dari sungai itu. Waktu berjalan sungai itu kering, sehingga Elia harus pergi ke Sarfat. Singkat cerita, anak-anak dan Bapak Ibu serta teman-teman, Tuhan sesungguhnya ingin menyelamatkan janda yang di Sarfat ini. Tuhan sangat ingin menyelamatkan. Dengan kedatangan seorang nabi dan tantangannya buat seorang janda, maka ujungnya firman Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Intinya anak-anak, bahwa pemeliharaan Tuhan sungguh terjadi buat janda di Sarfat ini dan buat Elia. Di tengah-tengah pandemik kita menghadapi keadaan darurat dari sisi mungkin makan minum, mungkin sisi ekonomi dan lain sebagainya. Hari ini kita semua dengar, kita bukan orang yang pertama kali menghadapi itu. Cerita kisah di Alkitab pagi hari ini yang anak-anak dengar dan teman-teman dengar memotivasi kita bagaimana sekali lagi pemeliharaan Tuhan pada waktu itu bisa mencukupi sekeluarga, satu keluarga janda. Nah, mari pagi hari ini anak-anak semua terus harapkan sesuatu yang terbaik, bangkitkan imanmu. Mungkin gak perlu datang menunggu-nunggu kedatangan seorang nabi, gak perlu, tapi kita bisa datang menunggu sebuah rema yang pada waktu kita membaca firman Tuhan, sebuah pesan Tuhan yang disampaikan ketika mungkin kita dalam pujian penyembahan, doa bersama dengan teman, bahkan pada waktu mungkin engkau mendengar suara lembut Roh Kudus di dalam hatimu dan kau taat. Itulah yang mewakili seperti kedatangan Nabi Elia. Karena itu anak-anak, sekali lagi hari ini kita baca pemeliharaan Tuhan, dan mari sekali lagi percaya bahwa pemeliharaan Tuhan di tengah pandemik itu bisa terjadi. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada buat kita semua yang terus percaya dan taat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat renungan firman Tuhan ini. Buat kami mengerti Tuhan, bahwa pemeliharaan-Mu Tuhan sungguh ajaib. Pada waktu kami membaca sebuah cerita Tuhan, seorang janda Kau pelihara, Kau cukupi kebutuhannya dengan kedatangan seorang nabi, dengan tantangannya yaitu meminta untuk dilayani lebih dahulu. Tuhan, kami gak perlu menunggu seorang kedatangan nabi, tapi Tuhan kami tetap menunggu pesan-Mu Tuhan, suara-Mu Tuhan. Perdengarkan suara-Mu Tuhan, bawa masuk kami dalam hadirat-Mu. Jangan biarkan kami Tuhan, namun Tuhan teruskan, bukakanlah jalan-Mu Tuhan, supaya kami bisa merespon dengan tepat dan taat Tuhan. Kami percaya semua yang kami lakukan, kalau tepat dan taat, maka hasilnya sungguh luar biasa. Mujizat ada, dan kami sebagai anak-anak Tuhan dan percaya Tuhan, maka semua kebutuhan kami akan lebih dari cukup Engkau penuhi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.